Anda menyaksikan NTV Insight bersama saya Muhammad Irsal. Pemirsa, karbon monoksida atau CO merupakan gas beracun yang sering disebut pembunuh senyap karena sifatnya yang tidak berwarna dan tidak berbau sehingga sulit dideteksi. Paparan gas ini dapat menyebabkan keracunan parah hingga kematian karena kemampuannya menghambat transportasi oksigen dalam darah. Apa itu karbon monoksida? Karbon monoksida adalah gas yang terbentuk dari proses pembakaran tidak sempurna bahan bakar yang mengandung karbon. Gas ini sangat berbahaya karena memiliki afinitas atau kecenderungan alami yang jauh lebih kuat terhadap hemoglobin dalam darah dibandingkan oksigen. Akibatnya, CO akan mengikat hemoglobin dan membentuk karboksihemoglobin, mengurangi kapasitas darah untuk membawa oksigen ke otak dan organ vital lainnya. Memahami karbon monoksida berasal dari mana saja sangat penting untuk mencegah risiko kesehatan bagi Anda yang tidak sengaja terpapar. Sebagian besar kasus keracunan karbon monoksida terjadi akibat paparan dari sumber-sumber umum lingkungan sekitar. Pembakaran tidak sempurna dari berbagai jenis bahan bakar karbon adalah penyebab utama. Pertama, asap knalpot kendaraan bermotor. Gas buang dari mobil truk, motor, dan mesin bensin lainnya adalah kontributor utama CO, terutama di area perkantoran dengan lalu lintas padat. Kedua, peralatan memasak, pemanas di rumah tangga, pemanas air, kompor, oven, atau tungku yang menggunakan gas, minyak tanah, atau kayu berpotensi menghasilkan CO. Resiko meningkat jika ventilasi buruk atau saluran pembuangan tersumbat. Yang ketiga, generator, portable, dan peralatan bertenaga bensin. Penggunaan generator portable, mesin pemotong rumput, dan peralatan konstruksi di ruang tertutup atau berventilasi buruk sering menjadi sumber CO berbahaya. Gas ini dapat menumpuk dengan cepat di area terbatas. Yang keempat, kebakaran. Baik kebakaran hutan maupun kebakaran di dalam ruangan dapat melepaskan karbon monoksida dalam jumlah besar. Asap kebakaran mengandung CO yang sangat tinggi. Kelima, asap tembakau. Asap rokok mengandung karbon monoksida yang dapat terhirup oleh perokok aktif atau pasif. Paparan jangka panjang dapat memengaruhi kesehatan. Keenam, proses alami dan industri. Selain dari pembakaran, CO juga terbentuk dari reaksi fotokimia di atmosfer. Tubuh manusia juga memproduksi CO dalam jumlah kecil secara alami. Lantas, mengapa karbon monoksida berbahaya bagi kesehatan? Karbon monoksida berbahaya karena sifatnya yang tidak terdeteksi oleh indera manusia dan dampaknya yang fatal pada sistem pernapasan dan sirkulasi darah. Ketika CO terhirup, gas ini dengan cepat menggantikan oksigen di dalam darah. Otak dan organ vital lainnya kemudian kekurangan pasokan oksigen yang krusial. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala ringan seperti sakit kepala, mual, dan pusing hingga gejala parah berupa kebingungan, kehilangan kesadaran, kerusakan otak permanen, gagal jantung, hingga kematian. Tingkat keparahan keracunan CO bergantung pada konsentrasi gas di udara dan durasi paparannya. Sumber-sumber gas tadilah yang menyebabkan banyak kasus meninggal dunia, termasuk satu keluarga saat glamping di kawasan wisata Posong di Temanggung, Jawa Tengah. Sejumlah fakta ditemukan. Fakta yang pertama, soal identitas korban. Keempat korban adalah pasangan suami istri Muhammad Ali Munawar 52 tahun dan Makfiro 43 tahun, serta dua anak mereka Bagas Amar Hakiki 21 tahun, dan Alvino Evan Hakim 16 tahun yang berasal dari Ambarawa, Kabupaten Semarang. Fakta yang kedua mengungkap penyebab kematian korban. Berdasarkan hasil simulasi dan uji laboratorium oleh Bitlab Polda Jateng, korban meninggal akibat keracunan gas karbon monoksida atau CO. Fakta ketiga, sumber gas. Gas beracun tersebut dipicu oleh penggunaan kompor gas portable atau tungku pembakaran briket arang untuk aktivitas barbeque di dalam atau di dekat tenda dengan sirkulasi udara yang sangat buruk. Fakta yang keempat, konsentrasi gas mematikan. Paparan gas monoksida di dalam tenda tertutup mencapai 2000 ppm.
jauh melampaui batas aman manusia yang hanya di angka 200 ppm saja. Fakta kelima, tidak ada kelalaian petugas. Setelah serangkaian penyelidikan, polisi memastikan tidak ada unsur kelalaian dari pengelola wisata maupun tindak pidana penganiayaan di lokasi kejadian. Belum luput ingatan kita soal kebakaran gedung Teradron. Polisi mencatat jumlah korban dari kebakaran yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2025 ini mencapai 22 orang korban. Berdasarkan pemeriksaan tim forensik, seluruh korban ini diduga meninggal akibat keracunan gas karbon monoksida atau CO yang terhirup saat kebakaran terjadi. Hasil pemeriksaan menunjukkan kandungan CO dengan kadar yang cukup tinggi. Gas karbon monoksida muncul dari proses pembakaran yang terjadi di dalam gedung Teradron. Secara umum, peristiwa kebakaran seperti yang terjadi di gedung Teradron ini memang memicu produksi gas beracun tersebut. Dalam kasus seperti ini, korban yang terlalu banyak menghirup CO akan menderita sesak napas dan bisa berujung pada kematian. Di luar negeri, ada sebanyak 12 orang jadi korban, termasuk 11 warga negara India dan 1 negara Georgia. Ditemukan meninggal dunia di sebuah resort ski di pegunungan Kaukasus, Georgia pada 2024. Penyebab kematian mereka diduga adalah keracunan karbon monoksida terhirup dalam jumlah besar. Menurut laporan dari NBC News, semua korban merupakan karyawan di sebuah resort atau restoran setempat. Resort ski ini yang terletak di dekat perbatasan Rusia dikenal sebagai destinasi wisata populer bagi pelancong dari berbagai negara. Namun tragedi ini menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bahaya karbon monoksida, terutama di area dengan fasilitas penghangat atau generator. Para korban ditemukan di area istirahat di lantai 2 restoran. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa generator listrik yang ditempatkan di dalam kamar tidur mungkin telah dinyalakan setelah terjadi pemadaman listrik. Sayangnya generator tersebut melepaskan karbon monoksida. Sementara itu, data epidemiologi global menunjukkan insiden keracunan karbon monoksida atau CO sulit untuk dikuantifikasi secara akurat karena gejala yang bersifat sementara pada keracunan ringan, paparan yang tersembunyi dan tersebar luas, serta kemungkinan misdiagnosis. Namun demikian, sebuah studi memperkirakan insidensi kumulatif keracunan CO secara global mencapai sekitar 137 kasus per 1 juta orang, 137 kasus per 1 juta orang. Dengan tren insidensi yang tetap stabil selama 25 tahun terakhir. Di Amerika Serikat, lebih dari 40.000 kasus toksisitas CO menyebabkan kunjungan ke unit gawat darurat setiap tahunnya dan sekitar 14.000 dari kasus tersebut berlanjut menjadi kasus rawat inap di rumah sakit, di mana 10% pulih sebagian, 23 hingga 47% mengalami sequel neurologis onset lambat, dan 2% meninggal dunia. Dari data American Association of Patient Control Centers tahun 2023 mencatat 13.681 kasus paparan tunggal CO, di mana 352 diantaranya adalah kasus disengaja atau intensional. 372 kasus dengan lauran berat dan 46 kasus kematian. Yang terpenting terkait CO adalah bagaimana kemudian pencegahan yang menjadi kunci utama untuk menghindari keracunan karbon monoksida, dan beberapa langkah penting yang bisa dilakukan ini meliputi: pertama, pastikan ventilasi. Pastikan ventilasi yang memadai saat menggunakan peralatan pembakaran. Hindari penggunaan generator atau peralatan bertenaga bensin di dalam ruangan tertutup. Yang kedua, ini lakukan pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin pada peralatan pemanas, kompor, gas, dan tungku oleh teknisi berlisensi. Pastikan saluran pembuangan tidak tersumbat. Yang ketiga, penting bagi Anda melakukan untuk mencegah
terjadinya keracunan CO adalah memasang detektor. Detektor karbon monoksida ini penting dipasang di rumah, terutama di dekat area tidur dan di setiap lantai. Periksa baterainya secara berkala. Yang keempat, penting Anda lakukan adalah jangan pernah menyalakan kendaraan, baik itu motor atau mobil, di dalam garasi tertutup. Selalu pastikan pintu garasi terbuka saat menghidupkan mesin. Dan yang kelima, hindari merokok di dalam ruangan dan jauhkan dari area yang bisa memperparah paparan CO. Demikian NTV Insight, semoga Anda dapat melakukan apa yang kemudian bisa mencegah Anda dan keluarga terpapar dari zat berbahaya mematikan CO. Demikian NTV Insight, kami kembali usai jeda.